Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau membahas tentang cara menjaga kesehatan reproduksi perempuan. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa cek tombol like, komen, share, dan subscribe video ini sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis. Apa sih kesehatan reproduksi itu? Mungkin banyak yang kurang mengerti apa itu kesehatan reproduksi. Di sini aku akan menjelaskannya, guys. Kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Atau kesehatan reproduksi juga bisa diartikan sebagai keadaan sehat secara menyeluruh, mencakup fisik, mental, dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi, serta proses reproduksi. Dengan demikian, kesehatan reproduksi bukan hanya kondisi bebas dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum menikah dan sesudah menikah. Mungkin kalian juga bertanya tentang tujuan dari kesehatan reproduksi. Ada beberapa tujuan dari kesehatan reproduksi, antaranya yaitu 1. Meningkatkan kemandirian perempuan. Yang kedua itu meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial perempuan dalam konteks kapan ingin hamil, berapa jumlah anak yang diinginkan, dan jarak antar kehamilannya. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial laki-laki. Yang keempat, menciptakan dukungan laki-laki dalam membuat keputusan, mencari informasi, dan juga pelayanan yang memenuhi kebutuhan kesehatan perempuan. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kesehatan reproduksi? Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Yang pertama itu adalah faktor demografi. Dapat dinilai dari data usia pertama melakukan hubungan seksual, usia pertama menikah, usia pertama hamil. Sedangkan faktor sosial ekonomi dapat dinilai dari tingkat pendidikan, rasio melek huruf, akses terhadap pelayanan kesehatan, status pekerjaan, tingkat kemiskinan, rasio remaja tidak sekolah. Kemudian faktor budaya dan lingkungan, yaitu yang mencakup pandangan agama, status perempuan, ketidaksejahteraan gender, lingkungan tempat tinggal dan bersosialisasi, persepsi masyarakat tentang fungsi. Kemudian yang ketiga itu adalah faktor psikologi, yaitu antara lain rasa rendah diri, tekanan teman sebaya, tindak kekerasan di rumah atau di lingkungan, dan ketidakharmonisan orang tua. Kemudian faktor biologis yang meliputi gizi buruk kronis, kondisi anemia, kelainan bawaan organ reproduksi, kelainan akibat radang panggul, dan infeksi lain atau keganasan. Kemudian di sini aku ada tips, yaitu cara menjaga kesehatan reproduksi perempuan. Menjaga kesehatan reproduksi wanita itu sangat penting ya, teman. Cara yang tepat dan mudah untuk menjaga kesehatan reproduksi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bersihkan bagian luar vagina Anda setelah buang air kecil atau buang air besar dengan menggunakan air bersih dengan arah dari depan ke belakang. Ini bertujuan untuk menghindari vagina dari bakteri-bakteri atau dari semua, ya bisa dikatakan ini bertujuan supaya vagina itu bersih dan tidak ada baunya ya teman. Kemudian yang kedua itu memasukkan masa siklus menstruasi. Sering-seringlah mengganti pembalut terutama pada awal haid yang biasanya banyak mengeluarkan darah. Siklus untuk mengganti pembalut itu bisa diganti yaitu 1 kali 4 jam supaya
siklus menstruasi itu baik, dan juga Anda tidak bau nanti karena mungkin darah pada haid itu menyebabkan bau. Kemudian yang ketiga, hindari atau ducking, yaitu memasukkan jari atau ejakulasi ke dalam vagina meskipun itu bertujuan membersihkan bagian dalam vagina. Aktivitas yang Anda lakukan ini akan menghilangkan bakteri, lactobacilli, dan juga memicu iritasi kulit. Kemudian yang keempat itu, jangan menggunakan sabun atau menyapu shower gel pada vagina karena akan memicu kondisi kering, iritasi kulit, dan akan menjadi gatal. Bahkan beberapa wanita sensitif dan alergi terhadap kandungan pewangi busa serta busa yang ada pada shower gel tersebut. Kemudian, lakukan pembersihan dengan menggunakan air pada alat kelamin, baik itu suami ataupun istri ketika akan atau setelah melakukan hubungan badan. Sebaiknya Anda membuang air kecil lebih kurang setengah jam setelah berhubungan badan. Hal ini akan mengurangi risiko infeksi kandung kemih. Kemudian yang keenam, yaitu ganti celana dalam minimal 2 kali sehari, dan apabila Anda mengalami keputihan, sebaiknya gunakan panty liner. Saat tidur, sebaiknya tidak menggunakan celana dalam agar sirkulasi udara dan darah lebih lancar. Kemudian yang ketujuh, kondisi bengkak nanah juga dikaitkan dengan infeksi dan pasien yang mengeluh sakit dan demam. Pengobatan pada gangguan kesehatan reproduksi ini secara insisional dan drainage bertujuan untuk mengeluarkan nanah dan konsumsi antibiotik. Gejala ini juga bisa terjadi pada wanita yang terlalu sering membersihkan bulu kemaluan. Jadi sobat, jangan terlalu sering yang membersihkan bulu kemaluan atau mencukurnya atau mengguntingnya karena itu sangat berbahaya ya. Kemudian selanjutnya, keputihan normal terjadi pada waktu beberapa hari sebelum haid, ketika mengalami gairah seks, kehamilan, dan klimakteri atau setelah menopause. Keputihan yang terjadi pada di luar waktu-waktu tersebut disertai bau tidak sedap, warna yang kuning-kuning dan atau kehijauan, rasa gatal harus diwaspadai dan dikonsultasikan ke dokter atau ke bidan ya. Kemudian yang kesembilan, hindari penggunaan pembersih vagina yang dijual di pasaran karena dapat menimbulkan efek samping dan mengubah pH vagina. Produk yang sebaiknya Anda hindari adalah apabila setelah digunakan menimbulkan gatal, pedih, dan kemerah-merahan. Misalnya ini adalah contoh sabun-sabun sirih. Itu yang dijual di pasaran, itu yang di dalam botol ya teman-teman. Itu mungkin orang-orang memakainya supaya vaginanya lebih wangi mungkin, tapi itu sangat berbahaya karena itu bisa mengurangi atau mengubah pH vagina dan bau dari sabun sirih tersebut mungkin akan, atau kandungan yang di dalam sabun sirih tersebut akan merusak vagina Anda, dan itu bisa menyebabkan iritasi dan infeksi juga ya. Oke, di sini aku akan berbagi tips untuk membersihkan vagina Anda dengan aman tanpa efek samping. Yakni yang pertama itu adalah tips membersihkan vagina. Jangan menggunakan sabun pembersih vagina yang terbuat dari bahan-bahan berbahaya. Seperti yang aku sebutkan tadi, misalnya penggunaan sabun sirih atau alat pembersih vagina yang lainnya. Mungkin Anda bisa membersihkan vagina Anda hanya cukup dengan air, dan jangan terlalu keras untuk membilas vagina Anda. Bila ingin menggunakan sabun pembersih, ada baiknya memperhatikan kandungan bahan yang tertera pada kemasan produk pembersih vagina Anda. Kemudian yang kedua, cara membersihkan vagina dengan jangan menggunakan pembersih vagina secara berlebihan karena akan merusak flora baik yang ada di sekitar intim wanita. Karena di vagina Anda ada flora baik, yaitu itu untuk menjaga pH vagina Anda. Kemudian tips membersihkan vagina selanjutnya dengan membersihkan organ intim dari arah yang benar, yakni dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan ya teman-teman. Jadi untuk semuanya, jika selama ini Anda membersihkan vagina dari belakang ke depan, mungkin itu udah hal yang salah. Jadi
mari kita ubah dengan cara membersihkan vagina yang benar, yaitu yakni dari depan ke belakang. Kemudian cara membersihkan vagina yang selanjutnya, bila perlu menggunakan bahan herbal alami untuk membasuh organ intim yang dapat dibuat sendiri dengan menggunakan tumbuhan herbal seperti daun sirih, buah manjakani, daun jarak bagar, dan berbagai tumbuhan herbal yang dapat digunakan untuk membersihkan vagina. Kemudian tips membersihkan vagina yang selanjutnya yaitu dengan banyak mengkonsumsi air putih atau agar organ intim wanita tidak mengalami kekeringan. Dan mengkonsumsi air putih juga baik untuk badan lo teman-teman. Mungkin jika Anda sedang diet, lebih baik Anda berbanyak mengkonsumsi air putih, karena air putih itu baik untuk orang-orang yang sedang menjalani program diet. Kemudian tips yang selanjutnya, membersihkan vagina dapat dilakukan dengan metode ratus atau pengasapan. Kemudian rajin mengganti pembalut ketika darah haid sedang keluar dalam jumlah yang banyak. Seperti yang aku sebutkan tadi, mengganti pembalut itu 1 kali 4 jam per hari. Kemudian tips membersihkan vagina dengan menggunakan pembalut kecil atau panty liner yang dapat menampung cairan keputihan yang keluar secara berlebihan. Namun jangan terlalu lama menggunakan panty liner dan sering-seringlah mengganti panty liner 2 jam sekali. Kemudian cara membersihkan vagina dengan sering mengganti pakaian dalam ketika suasana organ intim basah, lembab, dan bau. Karena jika organ intim Anda basah, lembab, dan bau, itu bisa menyebabkan infeksi dan itu bisa menyebabkan luka dan iritasi pada vagina Anda. Kemudian tips menjaga vagina yang terakhir yaitu dengan menjalani pola hidup yang sehat dengan mengkonsumsi berbagai macam makanan, buah, dan sayuran yang mengandung kandungan gizi yang lengkap. Demikianlah hasil penjelasan saya tentang cara menjaga kesehatan reproduksi pada perempuan. Sekali lagi, jangan lupa cek tombol like, komen, share, dan subscribe video ini sebanyak-banyaknya. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang masih kurang yang saya sampaikan di dalam menjelaskan video ini, di dalam menjelaskan materi ini, saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk pantengin terus channel YouTube aku ya guys. Bye bye.